Kemampuan kita sangat besar di Indonesia. Di Indonesia ini kemampuan secara manufaktur itu sangat besar. Sudah banyak brand-brand luar yang membuat di Indonesia. Kenapa kita tidak membuat brand sendiri? Kenapa kita tidak membuat brand sendiri dan yang mendunia? Nama saya Aris Setiayuda dari PT Molai Satria Indonesia. Jabatan saya saat ini adalah Direktur Utama PT Molai Satria Indonesia. Kalau kita ini adalah perusahaan perlengkapan taktis, yang paling utama itu perlengkapan taktis yang disebut di sini adalah utamanya digunakan oleh polisi dan militer. Akan tetapi, karena kita produk-produknya itu dibuat khusus dengan spesifikasi khusus, kadang-kadang juga banyak dari sipil yang membeli. Karena juga tidak semua produk-produk kita itu semuanya loreng. Tapi yang paling utama sih ya seperti rompi anti peluru, lalu ada baju juga, baju anti tusuk juga, helm anti peluru, semuanya dengan spesifikasi militer dan berstandar internasional. Sebenarnya kita mendapatkan nama Molai ini ketika saya itu masih SMA, saya menggunakannya untuk menggunakan username di dalam game online. Tapi kalau misalnya sekarang ditanyain sama teman-teman, kenapa sih pilih nama Molai? Ya, itu nama kesatria dari Prancis sebenarnya. Ya, mungkin karena sedikit suka ya. Awalnya itu kan kita kan pengen bikin ini, untuk main airsoft aja. Saya kan nggak kepikiran bahwa akan gede seperti sekarang ini juga, nggak akan kepikiran seperti itu juga. Tapi awalnya suka main airsoft, saya mengumpulkan untuk membeli airsoft aja. Sebagai anak-anak kos-kosan saya cari uang tambahan. Tapi karena ini juga menguntungkan ternyata ya, lumayan menghasilkan, ya udah kita melanjutkan sampai sekarang. Dan saya juga nggak nyangka bakal akan segede seperti sekarang ini. Biasanya ini kalau misalnya dari teman-teman ya, teman-teman yang udah mencoba produk kita, biasanya itu karena kan Molai ini sudah sangat paham tentang kebutuhannya customer, kebutuhannya polisi, kebutuhannya tentara, udah paham betul. Sehingga produk-produk yang kita bikin itu benar-benar produk taktikal yang dikhususkan untuk tentara-tentara ataupun polisi yang di tropis. Sementara kan produk-produk taktikal yang dari luar negeri seperti dari Amerika, dari Eropa, itu kebanyakan kan semuanya dikhususkan untuk iklim-iklimnya mereka. Ketika itu digunakan di Indonesia, itu ada sedikit-sedikit adjustment yang harus dirubah gitu. Nah, ketika kita masuk ke pasar taktikal yang tropis ini, kita memiliki keunggulan-keunggulan. Benar-benar, oh ini dipersiapkan untuk iklim yang benar-benar tropis seperti itu. Started as a brand that sells on online market, Molai Tactical currently have a various of products such as clothes and pants with good quality materials. Buyers of Molai Tactical not only came from airsoft fans community but also using by police and military members. Saya Dewo, saya sebagai tim sales dan marketing di Molai ini. Tantangan sendiri karena produk kita ini jelas produk yang segmented, namun kita mencoba untuk mengikuti pasar. Jadi kita tidak hanya berfokus pada segmen yang kita tentukan di awal, namun kita juga mencoba menciptakan produk yang bisa digunakan para khalayak. Digital marketing untuk pemasaran produk kita berimpact sangat besar sebenarnya, karena kita tahu semenjak pandemi kemarin
banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan, maka store kita sempat terhambat operasionalnya. Jadi kita bisa mengalihkan produk kita pemasarannya ke e-commerce ataupun ke sosial media. Maka kita mencoba untuk menciptakan suatu produk yang benar-benar value-nya itu cocok ketika digunakan saat masa pandemi. Contohnya seperti APD dan masker. Dari situ produk-produk yang kita keluarkan akan bisa lebih diterima oleh para customer di saat masa pandemi itu. Dulu ketika saya memulai bisnis ini, kenapa saya mulai bisnis ini adalah ketika saya itu melihat bahwa seragam-seragam itu yang dijual di koperasi atau dimanapun itu tuh ternyata kualitasnya ya masih bisa ditingkatkan lebih jauh lagi. Nah di situ saya kepikiran, kenapa sih kita nggak membuat seragam ataupun perlengkapan untuk polisi dan militer itu jauh lebih baik lagi gitu loh. Dari semenjak 2009 kita mulai bisnis seperti ini, ya udah kita bikin yang benar-benar desainnya bagus dan kualitasnya bagus. Dan alhamdulillah kita membuat trendsetter di sini. Dan orang-orang yang ada di Indonesia ini tidak lagi berpikiran bahwa produk-produk taktikal seperti itu seragam, tas. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan pasti orang kepikirannya, oh ya tuh barangnya barang murah. Kenapa sih barangnya semahal ini? Tapi kalau misalnya sekarang udah bergeser, oh barang taktikal itu mahal gitu loh. Harganya tuh mahal, kenapa? Karena dia tahan lama, dia bisa digunakan bertahun-tahun. Kalau secara value sebenarnya lebih masuk beli barang taktikal, karena kalau barang taktikal kan beli sekali tapi 6 tahun dan 10 tahun ke depan masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya barang yang fast fashion, itu juga kan barang fast fashion itu kan juga secara lingkungan juga tidak baik dan juga akan menumpuk pada ujungnya. Lebih baik memilih, kita juga berpendapat bahwa kalau produk-produk taktikal seperti ini jauh lebih sustainable juga gitu loh. Not only for military equipment, some models can also support current fashion with military styles. Oke, mungkin produk kita ada banyak ya, tapi kita jelasin salah satu produk aja, yaitu sepatu mungkin ya. Untuk sepatu, ini produk terbaru kita namanya Honu Tactical Boots. Jadi untuk proses-prosesnya itu, yang paling pertama kita adalah fokus di development-nya. Development untuk sepatu ini sudah memakan lebih dari 1 tahun ya kayaknya ya. 1 tahun lumayan lebih kayaknya. Dan ini saat ini adalah sepatu yang paling ringan, sepatu waterproof untuk taktikal yang paling ringan. Ini salah satunya. Dan untuk persiapannya setelah development itu, setelah kita memutuskan development itu adalah 70% dari kebanyakan produksi kita. Jadi benar-benar kita desain, kita tanya masukan dari user, seperti apa produk-produk yang harus kita buat. Lalu kita juga kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Nah seperti ini nih sepatu. Sepatu ini nih mungkin kelihatannya mungkin simple ya, tapi ini sebenarnya sangat rumit sekali karena di sini sudah ada sirkulasi udara misalnya di sini. Yang kedua juga sudah ada dipersiapkan untuk rappelling. Rappelling itu adalah turun fast rope ya. Turun dari helikopter itu biasanya kalau misalnya kita menggunakan sepatu PDL lapangan biasa, bagian sini itu akan rusak. Tapi kita juga memberikan development, wah ini loh, ini harus diberikan cordura balistik misalnya di sini. Lalu harus ada remnya. Dari situ kita sudah menentukan material kita tentukan, dan kita menentukan di mana vendor material tersebut. Kita membeli kainnya di mana itu harus sudah ditentukan. Setelah itu ya kita masukin ke vendor jahitnya. Vendor jahitnya kita pilih yang mana nih vendor jahitnya yang bisa menentukan spesifikasi kita. Tapi dari sini kita sudah menciptakan sistem quality control-nya dulu terlebih dahulu juga gitu. Kalau misalnya nanti setelah barang selesai kita quality control dan di packing dan dikirim ke kantor kita di Malaysia.
Perkenalkan, nama saya Lutfi Setiawan. Di PT Molai Satria Indonesia, saya sebagai staf PPIC untuk bagian produksi. Awal saya bergabung, sebelumnya saya pernah riset untuk produk-produk Molai. Ada baju, ada tas, celana. Di situ saya juga lihat kualitasnya ternyata sangat baik, dan saya juga lihat ternyata Molai itu produk lokal. Selain itu, sebelumnya basic saya sebagai bagian produksi untuk garment, jadi saya tertarik untuk gabung dengan Molai. Di bidang garment khususnya, saya jadi tahu bagaimana sih cara membuat produk yang sesuai dengan keinginan customer. Jadi standar customer seperti apa, standar yang dikeluarkan Molai seperti apa. Jadi setiap saya membuat suatu produk tidak asal membuat, tapi untuk memenuhi kebutuhan customer sendiri. Untuk masalah yang sering saya alami, biasanya kita kesusahan untuk masukin ordernya ke line produksi karena kita produksinya kebetulan bersamaan dengan produk-produk yang lain, jadi kita susah untuk arrange masuk ke line produksi untuk menyesuaikan jadwal shipment sama material datang gitu. Kalau dari Pak Ari, aku lihat Pak Ari itu orang yang punya Pak Ari optimis, dia optimis, punya target tinggi. Pak Ari kalau udah punya target pasti harus Pak Ari raih targetnya. Dan itu masukan-masukan dari Pak Ari, terutama kalau di saya di PPIC, jangan sampai PPIC sebagai bumerang untuk Molai menciptakan produk yang tidak sesuai standar, itu sih. Jadi Pak Ari selalu menjaga komitmennya agar produknya sesuai dengan customer, sesuai dengan standar Molai yang sudah dibikin oleh Pak Ari dan menjadi tagline-nya PT Molai Satria Indonesia. The success of Molai Tactical until today is because of support from its employee. According to Ari Setia, the key of success to create a product is always prioritize quality and design. Besides, understood the needs of market too. Nama saya Rukmana dari Divisi Desain. Saya awal masuk itu tahun 2018 di bulan Agustus. Awal saya bergabung itu saya melihat Molai itu pertama di IG ya. Saya coba cari itu sebelum mendaftar. Ternyata di bidang taktikal. Nah, waktu itu kebetulan saya ada minat, ada passion di hal tersebut. Nah, dari situ saya mulai melamar dan keterima, akhirnya bekerja. Lalu ada training selama 3 bulan. Setelah training lanjut kontrak 1 tahun dan seterusnya. Kalau untuk ide biasanya berdiskusi sama Pak Ari. Nah, ketika berdiskusi biasanya pertamanya Pak Ari sering ada request bikin ini Mas gitu. Oke. Terus kita berdiskusi, biasanya di kantor diskusi dulu kalau ada meeting. Kalau misalnya tidak pas saya WFH, saya juga berdiskusi lewat WhatsApp, lewat chat. Nah, habis diskusi, yaitu langsung biasanya kalau udah oke, approve, saya masukkan list pekerjaan saya dan mulai saya kerjakan. Kalau untuk desain yang tersulit itu ada di 15 style tas itu. Nah, itu pertama ya, ada yang namanya Family AOP. AOP itu Advanced Operator Pack. Itu terdiri dari satu yang AOP Short Range Mission, itu adalah tas untuk 1 hari daypack. Dan yang kedua ada Mid Range Mission, itu adalah tas untuk 3 hari 3-day backpack. Dan ada yang Endurance Mission, itu untuk 7 hari 7-day pack. Nah, itu menurut saya paling sulit karena pertama saya sebenarnya belum pernah mendapatkan job yang ini, yang membuat tas, dan itu sangat menantang bagi saya karena spesifikasi dan fiturnya pun juga benar-benar kompleks dan sangat diperhitungkan.
di tahun yang ke-12 ini so far sih kita menganggap masih jauh daripada apa yang kita inginkan gitu ya. Tapi alhamdulillah kita selalu punya produk-produk baru, dan di tahun yang ke-12 ini kita punya sepatu. Produk-produk baru kita ini kita sudah berhasil membuat sepatu. Ini adalah achievement yang luar biasa, walaupun kita masih belum puas. Kita masih harus lebih lagi sih, masih banyak yang ingin kita capai sebenarnya. Kalau misalnya saya sendiri sih minimal itu produk-produk kita itu dikenal minimal di kelas Asia Tenggara dulu. Minimal produk kita ini bisa masuk ke Asia Tenggara, dan produk-produk kita ini menjadi produk utama lah yang benar-benar diperhatikan gitu loh. Karena kan produk-produk kita ini benar-benar bersandar itu bukan lagi standarnya sekedar untuk lokal di Indonesia saja, bukan. Tapi apa yang kita buat di sini adalah standar untuk militer internasional. Sehingga kita pede sih, kita sudah berhasil mendevelop produk dengan ciptaan otak kita sendiri, karya Indonesia sendiri, akan tetapi dengan kualitas internasional. Kalau misalnya untuk sebenarnya kita cukup senang ya ketika banyak brand-brand lokal itu yang sudah mulai menggeliat dan juga menunjukkan taringnya. Karena menurut kita, seperti yang saya bilang tadi, produk secara manufaktur, secara kualitas produk kita tuh mampu bersaing dengan produk-produk yang ada di luar negeri. Akan tetapi permasalahannya adalah kita belum mampu menciptakan brand. Ini yang kita coba bikin gitu. Ini yang kita coba kemukakan. Kita seharusnya tuh berusaha membuat brand dengan kualitas-kualitas produk yang ada di Indonesia ini. Menurut saya kita secara persaingan sendiri sih kita sangat open ya. So, kita sangat senang apabila ada produk-produk lain yang juga mencoba membuat dan juga mencoba development, sehingga secara keseluruhan industrinya juga berkembang gitu loh. Baik, untuk PT Mulai sendiri kita sudah dipercaya untuk menerima beberapa penghargaan. Salah satunya adalah dari salah satu bank BUMN di Indonesia ini sebagai wirausahawan muda mandiri. Kemudian ada juga penghargaan dari salah satu jasa ekspedisi di Indonesia untuk tingkat penjualan tertinggi di daerah Jogja ini sendiri. Yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan sesuatu yang lebih konkret, khususnya dalam pemasaran, dan menentukan produk-produk apa yang lebih dibutuhkan kepada customer kita untuk kedepannya, seperti itu. Yang jelas kita dengarkan dulu apa itu komplainnya, apa yang dia kritikan, dan apa saran yang mereka berikan kepada kita. Setelah itu kita olah dengan tim kita, agar kita bisa memberikan evaluasi dan kita bisa menjadikan itu sebuah mitigasi agar tidak terjadi komplain di selanjutnya. Untuk sukanya mungkin saya punya tim yang menyenangkan, saya punya tim yang kompak, saya punya tim yang target oriented. Untuk dukanya mungkin kita sering mengalami kendala-kendala seperti yang disampaikan tadi, seperti komplain, tapi itu hal yang biasa untuk kita dan kita bisa mengatasinya dengan baik. Untuk harapan pribadi saya ingin lebih dapat berkontribusi untuk Mulai sendiri agar Mulai bisa memberikan output kepada customer yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk produk yang paling best seller dan paling saya suka, Velog itu paling best seller karena dia punya hidden pocket, bahannya juga bagus. Selain itu, untuk produk yang paling terbaru kita punya Honu Tactical Boot. Itu sepatunya kuat tapi ringan. Selain itu dia waterproof. Pokoknya untuk Velog dan Honu itu paling saya suka karena itu best seller. Inspirasi saya, jadi saya ingin selalu menciptakan produk yang sesuai standar, sesuai keinginan yang di request oleh customer.
ingin membuat produk-produk Molay lebih tinggi dari para kompetitornya. Harapannya untuk Molay semoga bisa membuat produk-produk yang lebih inovatif dari produk-produk yang sudah diproduksi sekarang. Makin banyak inovasi-inovasi juga dari Molay untuk menyasar pasar yang lebih jauh. Selain itu, semoga Molay lebih maju. Pastinya sih ya ini mungkin kedengarannya sedikit klise, tapi kalau bisa memilih bisnis itu yang memang beneran disuka. Karena kalau misalnya ketika kita itu memilih bisnis yang kita suka, itu kita memiliki energi lebih untuk menjalankannya. Coba kalau misalnya kita tuh nggak suka sama bisnisnya kan berat kan. Tapi biasanya sih pasti teman-teman bisnis baru udah tahu, pasti dia memilih produk yang dia suka. Kalau usaha itu nggak ada yang nggak mungkin sih, semuanya pasti bisa tercapai. Dengan semua usaha yang kamu berikan pasti bisa tercapai. It never was in Ari Setya's mind to become a creator of military uniform able to pierce foreign markets. But Ari proved he can sell its product in many regions until today.